Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Luh Bulaning Dwi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung dari SMP Negeri 5 Kuta Selatan, Bali. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan mengenai budaya positif di sekolah. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Kemudian, tujuan aksi nyata saya yaitu untuk menggali budaya positif dalam diri setiap warga sekolah sehingga berimplikasi terhadap sikap dan perilaku warga sekolah. Saya akan memaparkan tahapan atau lini masa tindakan aksi nyata yang saya lakukan. Menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah dan waka kurikulum. Menyelenggarakan sosialisasi budaya positif yang dihadiri oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Selanjutnya, saya membagi tugas untuk melaksanakan perumusan keyakinan kelas di seluruh kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya, memfasilitasi diskusi mengenai penanganan tindakan siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian, mengajak seluruh warga sekolah untuk meyakini isi keyakinan kelas. Dan yang terakhir, mencetak keyakinan kelas dan memajangnya di seluruh kelas. Dalam mewujudkan aksi nyata ini, tentu saja saya tidak bisa sendirian. Saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5 Kuta Selatan, Bapak Ketut Suwandana SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 5 Kuta Selatan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Guru Penggerak, Ibu Etik Sri Murtini, serta Bapak Ibu Guru hebat yang saya banggakan. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat Beliau kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari guru penggerak, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 5 Kuta Selatan sekaligus membuka acara secara resmi, dan yang terakhir sesi berbagi. Untuk itu, acara yang pertama saya serahkan kepada Ibu Etik Sri Murtini sebagai guru penggerak agar berkenan memberikan sambutan. Ibu, saya silakan. Selamat siang, Om Swastiastu,
belum terbiasa, itulah yang kita bebaskan melalui literasi setiap paginya. Itu pun masih banyak anak-anak yang melanggar, apalagi saya semoga Pak Nena dan Bu Bulan bisa melaksanakan kegiatan dan menggerakkan apa yang inisiatif atau kegiatan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kepada Ibu Etik selaku guru penggerak sudah berkenan memberikan sambutan. Berikutnya saya mohon Bapak Kepala Sekolah untuk berkenan juga memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Bapak, kami silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wakil yang saya hormati, para calon guru penggerak, demikian juga Bu Etik yang sudah menjadi guru penggerak, dan rekan-rekan guru, Bapak Ibu semuanya yang guru hebat, yang luar biasa. Hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi atau istilahnya penyebarluasan, ya, penyebarluasan apa yang sudah didapatkan selama pertemuan oleh Bu Bulan dan Pak Nena dalam acara mengikuti dia sampai selesai. Dan acara ini sebagai syarat, ya, syarat kelanjutan dari kegiatan untuk calon guru penggerak, yaitu tentang pengibasan budaya positif. Di sana ada dua kata, budaya dan positif. Kira-kira apa yang positif dilaksanakan di sekolah yang perlu kita budayakan? Jadi budayakan artinya sudah menjadikan satu bagian dari kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Etik tadi, yaitu tentang salah satunya diawali dan diakhiri kegiatan sekolah itu dengan sembahyang. Kemudian budaya positif. Jadi anak biasa menaruh sampah pada tempatnya. Mungkin yang sudah kita laksanakan literasi, kumpul di halaman sekolah dengan memberikan beberapa pembinaan yang sudah biasa juga kita lakukan, diantaranya 3S, ya, salam, senyum, sapa. Yang baik baru datang di pintu gerbang maupun sudah ada di sekolah. Banyak lagi semestinya yang perlu, ya, kita budayakan di sekolah. Yang positif artinya yang memiliki nilai baik. Nah, ini yang kita budayakan. Mungkin nanti beberapa hal yang positif yang akan disampaikan, ya, termasuk juga dalam kita berbicara yang sekarang ada istilahnya di guru penggerak dan di profil pelajar Pancasila, tidak ada lagi bullying. Benar-benar anak-anak itu di sekolah menjadi nyaman, aman, yang disebut dengan sekolah ramah anak, sekolah ramah lingkungan, ya, istilah kita ketika itu biar benar-benar di sini sekolah SMP 5 itu lingkungannya menjadi ramah semuanya. Nah, itu yang saya sampaikan kurang lebih, ya. Jadi dengan mengatakan, mengucapkan Om Awilamastu Namasedem, acara diseminasi budaya positif pengibasan di SMP 5 Kuta Selatan ini saya buka secara resmi.
sudah dengan demikian, dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, maka acara diseminasi pemahaman dan pengalaman ini segera kita mulai ke acara inti, yaitu acara berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan mendampingi kami dalam acara ini, Bapak Ibu Waka, sekaligus Ibu yang sudah menjadi guru penggerak sekarang Ibu Ibu Sri Murtini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah berkenan hadir pada acara ini, walaupun dalam kesibukan Bapak Ibu masing-masing menyempatkan waktu Bapak Ibu untuk menghadiri acara ini. Baik, acara saya mulai. Acara ini yaitu pembebasan budaya positif menuju program pelajaran Pancasila. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lukman Dewi Rahayu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 5 Kuta Selatan, Kabupaten Bandung. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa acara ini adalah acara diseminasi, yaitu dalam rangka memenuhi tagihan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini, yang pertama seperti tadi yang saya ucapkan, yaitu memenuhi tugas, memenuhi tuntutan pendidikan guru penggerak modul 1.4, yaitu saya harus melakukan pembebasan Bapak Ibu, melakukan pembebasan kepada Bapak Ibu, melakukan diseminasi. Kemudian yang kedua, saya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu. Walaupun saya di sini judulnya adalah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, namun mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu di sini. Kita berbagi bersama-sama. Jika nanti saya salah, Bapak Ibu berhak untuk membenarkan saya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian saya ingin melaksanakan kerjasama bersama Bapak Ibu. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah saya tidak bisa melakukan budaya positif itu sendirian. Saya perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk mengawali pertemuan kita, Bapak Ibu, saya mempunyai pernyataan pemantik. Ya. Nanti saya akan bertanya pada Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju? Oke, saya tampung dulu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Oke, saya tampung dulu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Oke, jadi intinya dari ketiga pernyataan ini, Bapak Ibu setuju ya. Nanti jawabannya benar, setuju atau tidak, kita akan dapatkan di pemaparan ini. Bapak Ibu, topik yang akan kita bahas di sini ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah mengenai disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, materi yang pertama yang akan saya paparkan yaitu tentang budaya disiplin positif, Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin, juga Bapak Ibu sudah melaksanakan disiplin itu sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah itu disiplin? Ada yang bisa berpendapat, Bapak Ibu? Iya, silakan Pak. Disiplin itu adalah suatu sikap pada seseorang yang mampu menjalankan kewajiban dan juga larangannya sesuai dengan apa yang sudah
positif. Teori ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Jadi intinya yang pertama itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya mengontrol Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah mengontrol Bapak Ibu, itu tidak bisa Bapak Ibu. Kalau bukan dari dalam diri Bapak Ibu sendiri, kesadaran Bapak Ibu sendiri. Begitu juga ketika kepada siswa, Bapak Ibu sebagai guru mengontrol siswa itu tidak bisa sepenuhnya Bapak Ibu. Mungkin pada saat Bapak Ibu ada di kelas itu, siswa mau menuruti Bapak Ibu, tapi jika tidak ada, bagaimana keadaan kelas? Nah, itu intinya kita tidak bisa mengontrol siswa atau mengontrol orang lain kalau itu tidak berdasarkan kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, kalau itu tidak merupakan kesadarannya untuk mencapai tujuan yang mulia Bapak Ibu, berdasarkan nilai-nilai yang dia gali dari dalam dirinya. Nah, ini ada pernyataan semua perilaku memiliki tujuan. Benar sekali Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu lakukan memiliki tujuan. Bapak Ibu datang ke ruangan ini juga memiliki tujuan. Entah itu tujuannya faktor ekstrinsik atau motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik Bapak Ibu. Begitu juga dengan siswa. Siswa, semua perilaku yang siswa lakukan itu pasti memiliki tujuan. Ya. Perilaku-perilaku yang mereka lakukan tentu berdasarkan motivasi. Nah, tadi sudah saya katakan motivasi itu ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu Bapak Ibu pasti sudah tahu itu motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, contohnya yang pertama, guru untuk menghindari hukuman. Nah, ketika siswa pada hari Senin dia berpakaian putih biru, menggunakan dasi, menggunakan topi, sepatu hitam. Mengapa dia memakai pakaian seperti itu? Pakaian yang sepatu putih hitam, pakaian putih biru, dasi. Nah, itu merupakan ciri bahwa dia menghindari hukuman, Bapak Ibu. Benar tidak? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Contohnya apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu di kelas biasanya sering nggak mengiming-imingi anak-anak agar mau aktif di kelas. Kalau saya sendiri pernah Bapak Ibu melakukan hal ini. Saya sendiri pernah. Pada saat apa? Ketika siswa itu pada mata pelajaran saya tidak aktif, ide saya adalah, oh ya, saya iming-imingi dia dengan nilai. Siapa yang aktif, dia yang saya berikan poin. Setiap dia mengajukan pertanyaan, setiap dia menjawab, maka saya memberikan 1 poin kepada dia. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika saya tidak memberikan poin, dia langsung bertanya, Bu, saya kok nggak dapat poin? Seperti itu. Jadi motivasi siswa itu untuk mendapatkan imbalan. Motivasi siswa untuk menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan itu dari faktor ekstrinsik. Kemudian, nah ini yang paling penting Bapak Ibu yang saya katakan tadi, yaitu motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Bapak Ibu sudah tahu motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri sendiri untuk menghargai diri sendiri. Contohnya tadi, kenapa pada saat hari Senin anak-anak menggunakan pakaian putih biru, menggunakan dasi, topi, menggunakan sepatu warna hitam? Nah, kalau dia karena agar terlihat rapi, itu berarti dia motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Kemudian motivasi-motivasi intrinsik ini nanti akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, ini ada pernyataan model berpikir menang-menang. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar pernyataan ini. Kalau bahasa kerennya itu win-win solution Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memecahkan suatu permasalahan yang menggunakan sudut pandang kita sendiri. Tentu kita menilik berbagai sudut pandang Bapak Ibu, berbagai pendapat. Dari
siapapun pendapat itu, selama pendapatnya berfaedah, tentu kita akan perhatikan seperti itu. Nah, tentu dalam mengambil sebuah keputusan dengan model berpikir menang-menang ini, kita memerlukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi saya mengucapkan ada pengambilan keputusan dengan win-win solution, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya itu kita harus bisa mencapai atau mengimplementasikan posisi kontrol. Sekarang Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu ada di posisi kontrol mana? Nah, yang biasanya yang paling banyak itu pasti di posisi kontrol penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada pemantau, manajer. Saya yakin Bapak Ibu sudah di posisi manajer ini. Kalau saya sendiri, saya sedang berusaha ada dalam posisi itu. Kemudian, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, kaitannya tadi kita di sini ada masalah pengambilan keputusan. Kita pantau diri kita ada di mana, di posisi kontrol yang mana. Dalam penyelesaian masalahnya itu menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu, yang pertama ada menstabilkan identitas, itu tahapannya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Benar sekali Bapak Ibu. Jangankan antara guru dan siswa, antara guru dan rekan guru lainnya, antara guru dan pimpinannya, antara Bapak Ibu dengan pasangan Bapak Ibu sendiri pasti sering berbeda pendapat, berselisih paham. Itu karena apa? Karena kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu. Kebutuhan psikologis, kebutuhan fisiologis kita berbeda. Ya. Maka dari itu, kita harus menyadari ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Yang pertama, bertahan hidup. Bapak Ibu pasti memerlukan makanan, memerlukan minuman, kan? Memerlukan oksigen untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan paling dasar. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Nah, seperti Bapak Ibu sekarang duduk di sebuah kursi. Nah, mungkin Bapak Ibu tinggal ke toilet. Kemudian ada teman lain yang datang menduduki kursi Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu balik dari toilet tiba-tiba melihat bahwa kursi yang Bapak Ibu tempati itu sudah ada yang menduduki. Nah, pasti rasanya tidak enak ya. Maka dari itu Bapak Ibu perlu akhirnya memerlukan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kebebasan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke materi, Bapak Ibu, saya akan memberikan ice breaking sebentar. Bapak Nah bisa tolong pengangkat mic-nya. Cek. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan contohkan dulu. Di sini ada sedikit gerakannya. Ice break. Ya, ice breaking. Ada gerakannya Bapak Ibu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah
seperti itu Bapak Ibu. Jadi belakangan ini Bapak Ibu, disiplin itu sering diplesetkan ya. Sering kita dengar disiplin itu identik dengan kepatuhan. Benar nggak? Benar. Disiplin itu mematuhi peraturan, menurut ya. Seperti kalau di rumah disiplinnya nurut sama orang tua, kalau di sekolah disiplinnya nurut sama guru, patuh sama peraturan. Kalau di sini saya dapatkan bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin itu bagaimana kita membuat anak didik itu merasa nyaman, kemudian dia bisa mencapai tujuannya. Seperti itu, tujuan yang mulia. Kemudian, nah, teori motivasi, hukum penghargaan dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dia pasti motivasinya adalah apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, ketika dia melakukan sesuatu, dia akan berpikir apa yang akan terjadi ketika saya melakukannya. Apakah dia akan mendapatkan mendapatkan penghargaan atau tidak? Seperti itu. Kemudian, nah misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya, bila dia ingin jadi dokter, saya akan menjadi dokter karena saya ingin menolong orang atau perantara bagi kesehatan orang lain. Nah, seperti itu misalnya, itu kan termasuk motivasi internal. Kalau dia berpikir saya akan menjadi dokter kalau saya karena gaji dokter itu tinggi, karena dokter itu gagah seragamnya. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu sudah tahu sendiri ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, menurut beliau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi cakap untuk mengontrol diri. Nah, ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Tadi Bapak Ibu setuju kalau memberikan penghargaan, memberikan imbalan kepada siswa itu ketika dia aktif, dia pertanyaan adalah hal yang positif. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Dari pernyataan ini kita tahu bahwa dalam materi ini tidak menyetujui adanya penghargaan. Ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa maksudnya pengaruh jangka pendek, Bapak Ibu? Seperti contoh saya tadi, saya pernah memberikan poin kepada siswa yang bertanya dan menjawab, Bapak Ibu. Nah, yang sering bertanya tentu akan mendapatkan poin yang banyak. Kemudian yang tidak bertanya itu tentu tidak akan mendapatkan poin. Nah, ketika dia akan bertanya lagi, tentu dia akan menanyakan, Bu, saya dapat poin nggak? Bu, saya dapat nilai nggak? Itu pengaruh jangka pendek. Kemudian penghargaan itu bersifat menghukum, Bapak Ibu. Seperti kita dulu pernah melaksanakan sistem rankingan di kelas, Bapak Ibu. Jadi ada yang mendapatkan juara 1, 2, 3, kemudian misalnya
Tentu akan hubungannya antara juara 1 dan juara 2 itu secara tidak langsung akan terganggu seperti itu. Dihukum oleh penghargaan yang lainnya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, karena tadi penghargaan tidak diperbolehkan, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kemudian? Nah, Bapak Ibu bisa memberikan pengakuan atau apresiasi kepada siswa tersebut. Nah, seperti contoh, saya contohkan yang pertama. Kemarin saya perhatikan itu kalian pembukaannya, kemudian rasa empatiku besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, dengan demikian, dengan Bapak Ibu memberikan pernyataan demikian, maka murid atau siswa itu akan merasa Bapak Ibu perhatikan, ternyata guru itu kemarin perhatikan saya. Itu. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dengan Bapak Ibu memberikan pernyataan-pernyataan sederhana itu, siswa akan merasa diperhatikan Bapak Ibu, merasa dihargai. Itu. Nah, kita tiba di materi ketiga Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan juga kepada Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa memberikan tanggapannya, Bapak Ibu? Oke, nanti kita lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memakai peraturan harus menggunakan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita harus memakai helm? Bapak Ibu ke sekolah pasti pakai helm kan? Dan siswa juga yang kita izinkan bawa sepeda motor, kita wajibkan untuk memakai helm, memakai jaket. Mengapa? Polisinya begitu. Ya, jika Bapak Ibu takut sama polisi, berarti motivasinya eksternal, ya. Jika motivasinya untuk menjaga keselamatan diri sendiri, maka itu adalah faktor. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas? Karena takut virus, bukan karena nanti ada sidak dari Satgas Covid ya Bapak Ibu ya. Nah, karena takut virus, ya, takut terpapar virus, berarti alasan kesehatan ya, berarti itu motivasi internal sudah bangkit dalam diri Bapak Ibu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dia tidak dapat piagam. Untuk apa Pak Heri? Biar tidak tertinggal materi, ya bagus sekali. Berarti itu motivasi internalnya sudah bangkit ya Pak Heri ya, bagus sekali ya. Bukan hanya untuk memenuhi absensi semata ya. Jawabannya Bapak Ibu, saya hanya ingin memenuhi absensi agar tidak telat, biar saya tidak rugi datang tidak tercatat di absensi. Jadi itu faktor eksternal. Bagus sekali Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk lebih
Kemudian kalau keyakinan kelas itu tidak boleh mengandung kata-kata yang negatif. Kemudian kalau peraturan kelas itu biasanya disusun tidak berdasarkan keadaan kelas itu sendiri. Tapi kalau keyakinan kelas itu disusun berdasarkan keadaan kelas itu sendiri. Nah, sekarang coba kita mencoba menyusun keyakinan kelas dari frasa-frasa ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, frasa keyakinan kelasnya itu kira-kira apa? Nah, saya contohkan satu ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti pada keyakinan kelas ini adalah tanggung jawab. Itu aja keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Berarti dia sifatnya umum. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai. Ya, toleransi, saling menghargai. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin. Kemudian dilarang menggunakan melakukan kekerasan. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira? Menghargai orang lain, kasih sayang. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira? Kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya, lebih spesifik, ya bersabar. Kemudian disiplin juga ya, masuk di sini. Kemudian menggunakan masker. Ya, kesehatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nanti jatuh. Keselamatan harus sekali. Ya, ini dia jawabannya. Ya, udah benar Bapak Ibu? Bagaimana cara kita mengerjakan di kelas? Kalau kita tanggung jawab, maksudnya. Sebelum kita menyusun keyakinan kelas, pasti kita menjelaskan dulu keyakinan kelas itu sifatnya kata-kata yang umum. Ya, kemudian anak-anak mencoba menyusun keyakinan kelas. Tentu dari 32 anak yang kita ajar di kelas itu tidak semua mengerti apa yang kita maksud dengan kalimat atau frasa umum tersebut. Mereka pasti akan menuliskan kata atau frasa yang seperti peraturan. Nah, di sanalah tugas kita memilah dan memilih mana yang penting dimasukkan ke dalam keyakinan kelas tersebut, mana yang termasuk tanggung jawab, mana termasuk disiplin dan lain sebagainya. Nanti saya akan tayangkan videonya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, saya telah menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak. Kebetulan saya mengajar di kelas 9. Ini adalah ini keyakinan kelas saya yang sudah saya pilah dan pilih. Kemudian ini dokumentasinya ketika menyusun. Nah, ini ketika pelaksanaannya Bapak Ibu. Ketika pelaksanaannya, salah satu keyakinan kelas di kelas tersebut adalah kebersihan. Jadi pada hari Jumat mereka melaksanakan keyakinan
itu. Nah, sebelum nanti kita analisis apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini apakah itu hukuman atau konsekuensi? Saya akan jawab dalam hati. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menjawab dalam hati. Sekarang kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu benar atau tidak. Iya, ini ya Bapak Ibu ya. Ada pernyataan pertama itu adalah hukuman, kedua, ketiga juga hukuman, keempat konsekuensi, dan kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan yang terakhir juga konsekuensi. Nah, apa sih itu hukuman, apa sih itu konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya mendengar pernyataan hukuman atau konsekuensi. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya? Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, biasanya konsekuensi itu adalah bagian dari tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama, itu akibat yang buruk, mempengaruhi mental, mempengaruhi psikis dari siswa ketika kita menerapkan hukuman Bapak Ibu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hal ini lebih baik sedikit kita melakukan konsekuensi daripada kita melakukan hukuman. Jadi sedikit lebih baik kita melakukan konsekuensi. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Itu pada hukuman. Kalau ada pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, seperti itu. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan Bapak Ibu. Jadi sifatnya itu memaksa. Kalau konsekuensi itu stimulus respons, seperti yang sudah saya katakan tadi. Konsekuensi itu sifatnya adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kalau dia berbuat adalah yang bertanggung jawab. Seperti tadi, apabila kamu menumpahkan minuman di meja, kamulah yang bertugas untuk membersihkannya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri karena dia merasa dihukum, jadi dia malu Bapak Ibu. Bukan hal yang tidak mungkin, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Nah, kebalikan dari konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia sendiri tidak mengakui perbuatannya karena takut dihukum. Nah, kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau saya berbuat ini, maka saya akan bertugas seperti ini. Nah, itu. Kemudian hukuman itu akan membuat anak marah, membuat anak merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai Bapak Ibu. Jadi inilah hukuman, inilah hal-hal atau sifat-sifat hukuman yang berdampak sangat buruk terhadap mental anak-anak. Sedangkan konsekuensi membuat anak kehilangan hak, ya, dibuat merasa tidak nyaman, merasa diasingkan untuk sementara. Jadi kesimpulannya adalah konsekuensi sedikit lebih baik daripada kesimpulan. Apa yang lebih baik lagi nanti kita bahas bersama ya Bapak Ibu.
Ini yang saya katakan tadi, yang lebih baik lagi dari hukuman dan konsekuensi itu adalah ya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi kita tidak menyuruh mereka melakukan sesuatu atau bertanggung jawab terhadap sesuatu yang mereka lakukan. Tapi hal itu sesuai dengan kesadaran anak itu. Kita hanya tinggal memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus terhadap anak tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah hukuman yang akan membentuk identitas gagal terhadap anak. Kemudian yang membentuk identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini, hukuman ini bersifat negatif Bapak Ibu. Oleh karena itu dia membentuk identitas gagal. Kemudian kalau konsekuensi itu netral, setengah-setengah, 50-50 dia. Terkadang dia bisa membentuk identitas gagal, terkadang juga dia bisa membentuk identitas sukses. Sedangkan kalau restitusi yang saya katakan tadi paling bagus, dia akan membentuk hal yang positif seperti itu. Kemudian, nah ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Nah, kalau tadi konsekuensi itu dia harus menebus kesalahan dengan cara tanggung jawab, tidak dengan restitusi. Restitusi itu membuat dia belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Memperbaiki hubungan apabila ada murid yang berkelahi seperti itu, kita perbaiki hubungan mereka dengan cara menerapkan restitusi. Kemudian restitusi itu merupakan tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Tadi kalau hukuman itu sifatnya memaksa, sedangkan kalau restitusi tidak. Restitusi itu sifatnya adalah menawarkan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu menuntut anak untuk belajar introspeksi diri, bukan belajar untuk menyalahkan orang lain. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, restitusi itu cara yang paling baik ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi tadi berfokus pada tindakan, kalau hukuman dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, kalau konsekuensi dia diarahkan untuk bertanggung jawab akan perbuatannya. Sedangkan kalau restitusi dia lebih fokus pada karakter, memperbaiki karakter dalam diri. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi yang mencari solusi atas permasalahan sendiri itu adalah anak atau siswa itu sendiri. Kita hanya bertugas untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus sesuai dengan ketiga tahapan segitiga restitusi yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak akan merasa diasingkan lagi oleh perbuatannya. Dia akan bisa bergaul lagi seperti itu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Nah, di sini ada lambang yang tidak asing lagi bagi kita nih Bapak Ibu. Ini ada lambang hati. Hati itu adalah lambang dari cinta, dari kasih sayang. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang Bapak Ibu, rasa ingin diterima dimanapun, baik di keluarga, di lingkungan pergaulannya, di sekolah, di dunia kerja, dimanapun dia berada, dia memerlukan rasa ingin diterima dan rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan. Nah, setiap orang butuh rasa penguasaan Bapak Ibu, rasa memiliki itu. Kemudian yang ketiga, kebebasan.
tidak relevan lagi. Nah, oleh karena setiap orang memerlukan kebebasan. Kemudian kesenangan. Setiap orang membutuhkan kesenangan. Ya, seperti setiap orang punya hobi masing-masing, Bapak Ibu, yang disalurkan. Gitu. Kemudian yang paling penting di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup ini terangkum, kebutuhan keempat kebutuhan ini terangkum dalam kebutuhan bertahan hidup, seperti itu. Ya, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang tadi di depan sudah saya sedikit jelaskan. Nah, ini tidak banyak saya jelaskan lagi. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menonton video untuk lebih jelasnya, agar juga Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan saya ngomong dari tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, demikian tadi Bapak Ibu sudah tergambar sangat jelas ya di video tentang 5 posisi kontrol. Berikut contohnya dari video Naren tersebut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini Bapak Ibu pernyataan-pernyataannya yang sudah ada tadi dalam video. Biar tidak banyak menghabiskan waktu, saya skip Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, dalam menanyakan keyakinan itu Bapak Ibu ada menanyakan tentang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu contoh-contoh pertanyaannya. Kemudian dalam validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu memberikan pernyataan seperti itu. Contohnya kepada anak yang sedang Bapak Ibu tangani masalahnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika dipancing dengan pernyataan seperti itu, dia akan berusaha mencari solusi sendiri terhadap permasalahannya. Kemudian dalam menstabilkan identitas, seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini menginjak kepada
solusi. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kita menyadari bahwa kita manusia pasti mempunyai kesalahan. Itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan video. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi video yang sudah saya putarkan itu terkait dengan segitiga restitusi. Saya tidak akan banyak berbicara di segitiga restitusi ini karena itu merupakan lebih baik jika tadi saya langsung memberikan contohnya, contoh praktiknya seperti apa. Nih Bapak Ibu. Terus ini ada beberapa pernyataan. Saya tidak akan bahas lagi. Ya, ini contoh ketika saya menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini beberapa saya lampirkan dokumentasinya. Kasus ini saya tangani ketika anak bermain gadget di sekolah. Kebetulan sekolah kita kan memang diperbolehkan membawa HP, tetapi itu ketika dibutuhkan di kelas. Tetapi anak ini pada saat pelajaran saya yang notabene tidak menggunakan HP, dia tiba-tiba ada HP di tasnya dan dia bermain game online di kelas. Itu kebetulan saya tangkap basah pada saat itu, kemudian saya tangani dia dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu, sehingga dia menyadari kesalahannya, dia menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya share di grup, saya sudah memberikan atau nge-share link refleksi. Silakan saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi link refleksi
Ya, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tadi, maka berakhir pula pemaparan materi dari saya. Sesi berbagi ini, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan saya tadi yang tentu saja tidak saya sengaja Bapak Ibu, karena saya manusia biasa, tentu banyak kekurangan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita buka dengan salam, mari kita tutup juga dengan salam. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak Afan. Selamat sore. Mohon maaf sebelumnya saya menyita waktu Bapak. Ya, Bapak kan sebagai seorang guru BK ini. Kebetulan saya tadi menjabarkan tentang budaya positif Pak Afan. Tapi mohon maaf mungkin penjabaran saya ada kurangnya. Nanti mohon Pak Afan yang membantu saya untuk melengkapinya. Nah, Pak Afan kan juga sering saya lihat menangani kasus siswa dengan cara Pak Afan sendiri. Ya, Pak Afan punya karakteristik menurut saya Pak Afan. Jadi atau kasus apa yang Pak Afan pernah tangani sesuai dengan 5 posisi kontrol yang sudah saya jabarkan tadi? Kasus yang paling sering itu terjadi kasus kehilangan, yang kasus perkelahian, tapi yang pernah langsung saya tangani dan itu kasus kehilangan yang saya ingat lah. Ini kalau adanya kehilangan di kalangan murid di kelas tertentu, yang pertama kali dilaporkan biasanya wali kelas. Setelah menerima laporan dari murid, wali kelasnya datang, diinterogasi, biasanya dilakukan penggeledahan. Semua digeledah, wali kelasnya memberikan ultimatum, siapa yang nyolong, siapa yang mencuri. Kalau tidak ada yang mengaku, satu kelas akan saya hukum, tidak akan saya pulangkan sampai jam pulang, sampai selesai, sampai ada yang terhukum. Nah, karena mungkin sudah kesiangan, sudah siang, ada yang lapor ke BK. Saya datang, ada apa ini? Ada kehilangan Pak ini. Pak Guru Wali kelas silakan kembali ke kelas biar anak-anak saya temani, karena ini adalah anak-anak saya, anak-anak binaan saya. Anak-anak, kita adalah satu keluarga. Ditutup dulu pintunya, ditutup pintu, jendela ditutup. Kita adalah satu keluarga. Saya tidak yakin ada anak-anak Bapak yang pencuri. Satu, di situ nilai kejujuran yang ingin saya tampilkan. Tuhan menciptakan manusia dengan positif dan negatif, ya. Entah dia mana yang lebih kuat berkuasa, yang positif, yang negatif tergantung dari manusianya, kan. Saya ingin memperkuat nilai positif. Saya perkuat nilai positif, namanya terapi kejujuran. Ibaratnya bagaimana caranya supaya anak itu mengaku tanpa saya paksa, tanpa saya hardik, tanpa saya marah. Saya ajak anak-anak berdoa, saya kuat bahwa anak-anak saya itu bukan pencuri. Saya nggak mau anak-anak saya itu pencuri, dan saya tidak yakin. Anak-anak jujur, anak-anak Bapak yang hebat berdiri. Di situ ada pencuri, di situ yang tadi dibilang wali kelas bahwa kalian ini tidak bisa jaga disiplin, tidak bisa jaga rasa malu Bapak. Bapak malu sama saya, bilang anak hebat malah. Saya mau kita berdiri sama-sama memohon sama Tuhan bahwa siapa yang ini, nanti Tuhan yang akan membantu memberikan solusi. Setelah mereka berdoa, ya Tuhan, di hadapan kami inilah anak-anak kami, anak-anak saya yang merasa mungkin pada hari ini tidak sengaja dengan kecandaannya sehingga menimbulkan satu masalah kehilangan. Tolong perkuat rasa jujurnya, rasa sifat kejujurannya di hadapan kamu hari ini. Ketika semua doa selesai,
siapa yang tidak sengaja ngambil uang langsung selesai tanpa. Belum selesai sampai di situ, ketika anak itu angkat tangan, saya maju ke depan. Satu kelas saya suruh memberikan selamat sama anak ini. Bagaimana bahwa dengan adanya dia kita tidak jadi ulang kelas, kita tidak jadi. Dan anak itu saya bina secara mandiri tanpa sepengetahuan anak lain. Ya dia datang seminggu sekali dalam seperti itu. Iya, terima kasih Bapak Afan, sudah luar biasa sekali ya. Memang tepat ya tindakan siswa. Yang pertama dia melaporkan ke wali kelas karena wali kelas memang sebagai orang tuanya. Kemudian setelah wali kelas memang ke BK ya, karena Pak Afan merupakan pendampingnya lah di sini sebagai orang tua selain wali kelas. Cara Pak Afan sendiri kalau boleh saya simpulkan sudah sesuai dengan posisi manajer Pak Afan. Jadi Pak Afan juga tidak membuat rasa bersalah pada anak-anak, tidak melakukan atau tidak membuat anak-anak itu merasa dihukum seperti itu. Jadi itulah karakteristik yang selama ini saya lihat dari Bapak Afan seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Afan sudah mau berbagi kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih Pak Afan. Selamat sore. Selamat sore Bu Bulan. Sukses selalu. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Suteyase, teman sejawat dari Bu Bulaning Dwi Rahayu, SMP Negeri 5 ke Selatan. Penyampaian materi dari narasumber pengepasan dari guru penggerak CGP kemarin cukup bagus dan cocok diterapkan bagi anak-anak peserta didik SMP Negeri 5 ke Selatan. Perasaan saya kemarin saat mengikuti pengepasan CGP sangat senang, sangat antusias sekali karena materinya sangat menarik dan cocok diterapkan bagi siswa-siswi di SMP Negeri 5 ke Selatan. Dari yang kemarin saya mendapatkan materi dari CGP atau pengepasan, ada perbedaan yang saya dapatkan dari pembelajaran dulu, karena dulu lebih cenderung marah pada siswa, sekarang lebih ke pendekatan secara spesifik pada siswa atau pendekatan personal, sehingga mengurangi untuk marah atau menghukum kepada siswa, lebih memotivasi kepada siswa untuk selalu bersifat disiplin terhadap peraturan yang ada di sekolah. Melalui pengepasan CGP yang kemarin, saya menerapkan budaya yang positif pada siswa demi kedepannya untuk siswa. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.